Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan nge-review. Oh bukan, untuk episode kali ini kita nggak akan nge-review, tapi saya akan membagikan tutorial karena ada request dari teman-teman untuk coba dong Yung kasih tutorial menggunakan Binance. Ya, Binance itu adalah exchange ya teman-teman, atau tempat penukaran kita antara koin dengan koin ya. Karena Binance ini merupakan makanan sehari-hari saya, jadi bisa saya langsung bikinkan videonya, oke. Tapi sebelum masuk ke video, saya ingatkan untuk investasi cryptocurrency atau koin ini, resikonya sangat tinggi. Tinggi ya teman-teman ya, resikonya sangat tinggi. Udah bagus belum seriosa saya? Oke, jadi saya sudah ingatkan terlebih dahulu bahwa investasi di cryptocurrency itu resikonya sangat tinggi. Oke teman-teman, jadi saya juga perlu ingatkan teman-teman sebelum masuk ke video ini, sebaiknya teman-teman masak Indomie 2 bungkus, telur setengah mateng, kuningnya ya, yang agak setengah mateng gitu biar ada air-airnya enak, sama segelas Milo anget teman-teman, karena di video ini akan sedikit lebih panjang dari video-video sebelumnya atau video-video saya yang lalu-lalu. Kenapa? Karena di video ini saya akan langsung kasih tutorialnya dari awal sampai koinnya masuk teman-teman ya. Artinya dari kita registrasi, kemudian step-stepnya apa, deposit, baru beli koin sampai masuk ke dompet. Pokok dari satu video ini udah lengkap ya. Saya harap juga nggak terlalu lama, jadi siapin dulu makanannya. Udah. Kalau udah siap, oke, kita langsung lanjut. Jadi seperti biasa, saya akan memunculkan layar Binance-nya di mana? Oke, saya akan memunculkan layar Binance-nya di sini. Oke, sip. Saya juga saya juga harap supaya semoga HP ini ya teman-temannya bisa bekerja sama, karena takutnya nanti error dan nggak bisa live ya teman-teman ya. Jadi saya harap juga HP ini bisa bekerja sama. Kita langsung saja, kita menghemat waktu. Oke, jadi step pertama teman-teman akan register ID di Binance ini. Registernya boleh langsung download di App Store ataupun di Android Store ya. Binance. Kalau teman-teman agak ini susah, ketik aja Binance. Oke, logonya seperti ini. Di mana ada? Oh, nggak ada logonya ya. Nanti saya tampilkan logonya di mana, di sini ya teman-teman ya. Ada ya, ada di bawah ya. Oke, itu logo yang Apple, ada logo yang Android, kayaknya kurang lebih cuman beda backgroundnya saja. Setelah register ya teman-teman, ya jangan lupa pakai kode referral. Kode referral saya ada di mana? Di sini ada ya, ada kode referral ataupun link di deskripsi ya. Bisa register lewat sana. Kode referral ini katanya sih ya teman-teman untuk mengurangi biaya transaksi spot. Tapi karena saya investasi, saya juga kurang menggunakannya. Mau pakai kode referral saya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi ya teman-teman ya. Ketika setelah selesai verifikasi ya teman-teman ya, yang di kiri atas nih ya teman-teman, di kiri atas ini klik ya yang gambar manusia ini ya. Dari Binance Lite ini, Binance Lite ya, ditukar teman-teman. Awalnya kan begini nih, awalnya begini ya teman-teman ya. Binance Lite ini tampilan untuk pemula teman-teman ya. Kayak kita kan yang bukan pemula, kita pro teman-teman. Mohon maaf, saya lebih biasa pakai yang Binance Pro, lebih enak ya teman-teman ya, yang ini. Oke. Yang di Binance Pro, ubah tampilannya dulu ke Binance Pro ya teman-teman. Setelah itu lakukan verifikasi teman-teman. Lakukan verifikasi terlebih dahulu agar bisa deposit crypto, deposit koin ya. Karena sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman juga harus tahu, ketika kita masuk ke aplikasi Binance, yang dikenal oleh aplikasi Binance atau tukar menukar ini, dia udah nggak mengenal rupiah ataupun uang-uang digital ya teman-teman. Bedakan ya. Kita misalnya contohnya untuk OVO, GoPay dan sebagainya, itu kan kita deposit rupiah. Kita ke merchant mana nih, scan QR, nah itu masih pakai rupiah teman-teman ya. Binance sudah tidak mengenal itu. Jadi ketika masuk ke Binance, kita ngomongannya semua koin ya. Jadi ini koin ini belinya pakai koin apa? Gitu. Koin ini harganya berapa koin ini? Gitu. Koin ketemu koin ya. Jadi nggak ada uang kertas lagi lah istilahnya. Seperti itu. Ada yang bingung? Kalau bingung, muter lagi 15 detik sebelumnya. Oke, jadi sampai mana deh? Saya bingung sendiri sampai mana tadi? Oke. Jadi sampai verifikasi. Di verifikasi ini saya harapkan teman-teman kita melakukan verifikasi sampai tahap kedua, level kedua. Kalau bahasanya tuh super saya kedua ya teman-teman ya. Rambutnya masih kuning, cuman ada sedikit listrik-listriknya. Trusted boy. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk sampai di level kedua, kenapa di basic kemudian saya juga harapkan untuk verifikasi di intermediate, karena kita membutuhkan fitur yang namanya P2P, P2P ya, peer to peer ya. Oke.
Sampai sini ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, angkat tangan. Ya, saya juga nggak tahu teman-teman ada angkat tangan atau enggak ya. Nah, kalau ada yang bingung, balik-balik sedikit lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman, ngomongnya agak sedikit cepat. Kenapa? Karena saya takut Indomie teman-teman habis duluan sebelum saya menjelaskan semuanya selesai teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan kalau apabila terlalu cepat, back beberapa detik, dan saya juga harap semoga HP saya nggak down duluan. Karena saya takut ini nggak bisa live nih, malah mati duluan HP saya ya. Oke. Setelah sudah verifikasi ya teman-teman, 2 tahap tadi ya, 2 tahap ya. Berarti register udah ya, verifikasinya udah ya. Kalau sudah verifikasi, nanti kan dia ada kasih tanda ini nih, verified, tanda centang ya teman-teman ya. Di kanan ini ada di samping requirement itu udah verified. Oke. Berikutnya, apabila kita ingin membeli koin, tentu saja kita harus mempunyai koin utama untuk ditransaksikan dengan koin yang kita ingin beli, koin lainnya. Oke. Ini di sini dikenal dengan istilah sebenarnya dolar ya teman-teman, tapi dikoinkan namanya USDT ya, USDT ataupun BUSD yang saya sering gunakan ya, 2 koin itu. Jadi koin ini merupakan nama lain kalau di dunia kita itu dolar ya teman-teman, tapi kalau di dalam dunia koin itu namanya USDT ataupun BUSD ya teman-teman ya, seperti itu. Cara belinya gimana? Tenang saja teman-teman, ini kita klik di yang kanan bawah ini, wallet ya teman-teman. Wallet itu bukan burung ciu bukan teman-teman, tapi dompet ya teman-teman. Oke, sampai di wallet ini di bagian kanan atas ya teman-teman ya, kita geser ke bagian P2P ya teman-teman, P2P. Oke, kemudian kita buy teman-teman, buy. Oke, siap. Baik. Nah, ini USDT yang saya bilang ya. Jadi di sini adalah exchange atau orang yang menerima rupiah, nanti dia ditukarkan menjadi koin. Nah, jadi kita bayar dia rupiah, kita transfer ke bank lokal, kemudian orangnya itu memberikan kita koin teman-teman. Jadi saya langsung live ya teman-teman ya. Saya depositkan, kasih teman-teman lihat tutorialnya. Jadi langsung sekali nonton video ini ngerti semua ya teman-teman. Kenapa saya sarankan P2P ini terlebih dahulu? Catat teman-teman, yang ada kertas, ada kuas, ataupun ada tinta, dicatat dulu. Kalau nggak dicatat nggak apa-apa, nanti replay aja 15 detik lagi ya teman-teman ya. Alasan saya menggunakan P2P ini karena pertama lebih sederhana ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak yang bilang ini mahal ya, tapi bagi saya nggak terlalu lah teman-teman. Beda spread ya udahlah, kasih mereka untung lah, kasihan loh 24 jam loh buka toko kayak gini loh teman-teman, harus siap standby loh kan ya teman-teman ya. Ini terjadi karena mungkin ada selisih spread atau ada selisih angka ya teman-teman ya. Kenapa saya balik lagi ya, kenapa saya rekomendasikan P2P? Ini karena video tutorial Binance, berarti saya anggapannya teman-teman semua baru pemula ya teman-teman ya. Transfer koin itu nggak segampang kita transfer rupiah ya teman-teman. Kalau di rupiah itu kan ada namanya kode bank ya teman-teman. Kalau kita transfer antar bank, ingat nggak teman-teman ya, kode bank. Contoh mau transfer bank BCA ke Mandiri, kita harus tahu kode bank Mandiri itu apa. Kalau di ATM tuh enak teman-teman, tinggal dipijit pilih-pilih kan teman-teman ya. Saya ingatkan, kalau di koin misalnya contoh teman-teman ini ketemu suatu aplikasi yang depositnya lebih murah ya, dan teman-teman ingin transfer ke Binance, bisa teman-teman bisa. Tapi di sini saya takutkan apabila teman-teman baru pemula terjun ke dunia kripto, teman-teman akan bermasalah dengan yang namanya jaringan atau networknya, sehingga dana yang teman-teman kirimkan itu jadi gagal dan hilang. Ya teman-teman ya, jadi ini ada khususnya teman-teman. Kenapa saya ajarkan dulu di tutorialnya di P2P? Karena ini simple, ketika beli selesai dia langsung masuk ke wallet kita tadi apa wallet burung? Bukan, wallet itu dompet ya teman-teman ya. Ingat tadi masih agak bingung? Kalau nggak, semoga nggak bingung ya teman-teman. Kalau bingung muter 15 detik sebelumnya lagi ya. 15 detik tadi udah ngomong pesusuran air liurnya udah banyak, yang mana 15 detik lagi ya. Ngomong-ngomong, Indominya udah habis belum kan ya? Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini saya coba contoh, saya belikan yang USDT ini, yang Babang Trader ini ya. Ini teman-teman juga lihat limitnya teman-teman ya. Limitnya 250.000 ya. Kuantitinya 29 USDT. Maksimal dia beli 423.000 ya. 509 limitnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau depositnya lebih kecil, lihat di limitnya. Kemudian di bagian kanan ini ada sedikit threads 1036, berhasilnya 93%, berarti terpercaya ya teman-teman ya. Kita refresh dulu ya teman-teman. Oh, wah, udah pada mahal nih ya teman-teman, 1,8 juta. Ini yang 250.000 ya teman-teman, saya beli. Saya inputkan rupiahnya 250.000 ya teman-teman ya. Dapat 17,34 USDT ya. Ini bank transfer namanya Babang Trader, beli USDT. Tunggu cuma sudah kan 250.000. Kita lihat nih payment methodnya nih teman-teman. Payment methodnya adalah namanya Agustio Pratama. Ini apa nih, bank accountnya ya. Terus ini bank apa, nama banknya BCA. Ini nomor rekeningnya ya teman-teman ya. Kita kopikan nomor rekeningnya, copy. Oke. Kemudian saya masukin ke aplikasi
transfer saya yaitu Genius. Oke, teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya, kalau di sini kalau yang minta boleh diblurkan ya rekening penerima atau apa ya, nanti saya coba blurkan. Kalau nggak bisa teman-teman tolong pejam matanya sebelah kiri kanan ya teman-teman ya, jangan dilihat ya teman-teman. Oke, saya coba send pay dulu ya teman-teman, saya send money ke dia. Waktunya 15 menit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam keadaan yang agak tergesa-gesa dan terburu-buru, jangan melakukan transferan ini ya teman-teman ya, takutnya belum selesai transfer sudah habis waktunya. Jadi kita add recipient dulu, mohon maaf, add recipient. Mohon maaf ya, mungkin di sini saya hilangkan dulu ya teman-teman. Ini saya lagi proses transfer di bank ya teman-teman ya. BCA, 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 BCA. Kemudian saya pastekan untuk nomor rekeningnya. Saya cek namanya apakah Agustio. Oh ya, Agustio Pratama, benar. Saya transferkan tadi nominalnya berapa? Rp250.000 ya teman-teman ya, Rp250.000. Oke, saya transfer. Saya cek sekali lagi dulu apakah benar Agustio benar 250.000. Oke. Kemudian saya send money, ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Sebentar, mungkin di sini saya gambarnya agak buram-buram dikit ya teman-teman ya, sengaja saya blurkan ya. Padahal nggak sengaja juga sih saya diblurkan ya. Oke, sebentar. Jadi sambil menunggu teman-teman boleh seruput dulu kuah Indominya, yang rasa kaldu mungkin lebih enak, digoreng juga boleh dikasih kuah agak manis-manis dikit, nggak masalah. Oke, submit. Oke, ini transfernya sudah selesai. Ketika transfer sudah selesai, jangan lupa kita screenshot atau tangkap layar ataupun foto bukti pengiriman kita ya. Nanti kita akan kirim ke si ini ya, penyedia jasa USDT-nya ya teman-teman ya. Ini saya view receipt dulu ya. Masih agak blur teman-teman. Kalau nggak blur tolong ya matanya ditutup aja ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah blur aja gitu ya teman-teman, kan nggak enak juga. Saya tangkap layar atau screenshot dulu ya. Oke, selesai. Saya balik lagi ke Binance. Oke. Di Binance ini ada bagian kanan atas yang namanya chat ya teman-teman. Klik chat ya, klik chat. Sebenarnya klik chat, kemudian connect. Kita lampirkan foto bukti pembayaran kita teman-teman. Oke, udah selesai. Close chatnya. Transfer next. Nah, transfer next sudah. Oke, jadi ketika sudah transfer next, kita sekarang adalah menunggu posisi supaya orangnya melepaskan USDT-nya kepada kita ya. Sambil menunggu, Indominya boleh dilanjutkan lagi ya. Minuman susu ataupun Milo hangatnya juga boleh diteruskan. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah berhasil deposit into your wallet 17,34 USDT ya, 250.000 tadi. Kita kasih feedbacknya positif ya teman-teman. Kasih dia tanda jempol. Oke, seperti like di bawah video ini ya. Udah nonton setengah-setengah sampai sini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, kita close. Oke, jadi ini kita back ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, di Binance ini dompetnya ada banyak ya teman-teman. Ada P2P, futures, earn, pool, margin, dan masih banyak lagi kawan-kawan. Jadi ibaratkan kata dompet ya teman-teman ya. Dompet kan itu banyak lipatan-lipatannya tuh ya teman-teman. Kayak gitu lah teman-teman dompet Binance. Jadi ada lipatan ini yang misalnya contoh isinya 100.000, di sampingnya tuh ada pembatasnya isinya 50.000, di sampingnya ada pembatasnya isinya yang 20.000, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk P2P sendiri ini dananya masih belum bisa kita untuk belikan koin. Wah, ribet banget tuh Hyung. Enggak ribet, sabar. Jadi P2P memang dompetnya khusus untuk melakukan transaksi seperti tadi ya teman-teman. Dari uang rupiah kita menjadi koin ataupun sebaliknya ya teman-teman ya. Jadi kalau sebaliknya tinggal tekan sell aja teman-teman. Nanti kelupaan loh ini yang ada sell nih. Nah tuh ya, sell USDT tinggal di sell ya. Nanti tutorialnya kurang lebih sama. Kita nanti kirim-kiriman. Nanti mungkin di sini beda, kita cuma kasihkan nomor rekening kita ya teman-teman ya. Kemudian kita transfer teman-teman, transfer USDT ini, ingat ya USDT dari dari P2P wallet ke spot. USDT-nya mana? USDT, oke, USDT max teman-teman. Ya, jadi dari P2P wallet ke spot nih teman-teman ya. Confirm transfer, beres, selesai. Akhirnya tugas kita selesai teman-teman. Itu Indominya sudah habis belum? Belum, oke, masih sedikit ya. Berarti videonya juga belum habis. Oke, kita lanjut. Jadi ini dompetnya saya baru infoin, nanti kita info sampai kalau sempet, semoga sebelum HP saya habis duluan, kita akan sampai ke earn ya, bagian pendapatan, karena itu sangat penting juga di Binance teman-teman. Untuk margin futures, saya masih kurang merekomendasikannya untuk pemula karena udah terinvestasi koin, udah risikonya tinggi. Main futuresnya koin itu lebih tinggi lagi, nah 11 oktav kira-kira tingginya ya teman-teman ya. Oke, jadi spot lagi kita balik. Nah,
jadi di sini ini udah koin-koin saya udah lumayan ya. Saya nyicil beli koin, beli ini ya. Jadi USDT kita di sini ada 17.34. Nah, sekarang kita bisa membeli koin yang teman-teman mau ya. Lihatnya di mana? Bisa lihat di market ataupun lihat di trade ya teman-teman ya, di trade seperti ini. Nah, kali ini karena saya akan mencontohkannya langsung sampai masuk ke dompetnya Earn ya teman-teman ya. Earn itu mendapatkan ya teman-teman ya. Saya cek sebentar ya teman-teman ya, biar saya bisa langsung contohkan kepada teman-teman ya. Oke, saya sepertinya menggunakan yang ini aja, yang VET ini ya teman-teman ya, biar lebih enak ya teman-teman. Ataupun ada juga boleh ya, ada ya. Oke, jadi saya putuskan untuk beli yang VET ini ya teman-teman ya. Kita ke bagian trade ya, kita cari. Jadi ini teman-teman, jangan bingung. Kalau ini kan, misalnya contoh tadi saya mau beli koin apa? VET ya teman-teman ya, VET. Berarti yang saya harus ketik di sini adalah karena tadi saya nukarnya USDT, saya harus ngetik VET USDT teman-teman ya. VET USDT. Itu dia, ketemu. Aha. Nah, diklik teman-teman, oke. Setelah VET USDT ini, kita bisa memilih limit ya teman-teman ya di sini ya. Kecepatan nggak sih saya ngomongnya teman-teman? Nanti bingung nggak? Kalau masih bingung nanti ya diputar ya 15 detik sebelumnya ya teman-teman ya. Jangan bingung ya. Ini juga saya ngejar loh teman-teman supaya Indomie teman-teman nggak ngembang loh ya teman-teman ya. Jadi sambil makan pas habis videonya habis langsung ngerti udah bisa langsung investasi koin gitu ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa like juga ya teman-teman, ini udah ngomong terus ya. Oke, jadi ini di bagian buy-nya ini ada limit. Kalau limit itu kita antri teman-teman. Jadi harganya tuh ada kan di sini 0,13488 tuh lagi bergerak terus ya 24 jam non-stop ya teman-teman ya. Kita bisa pilih limit untuk antri harga yang kita pasang di bawah daripada harga yang berjalan sekarang. Karena posisinya sekarang lagi tutorial, maka saya akan pilih harga market ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa memasukkan kalau amount itu berapa koin FET yang teman-teman inginkan, sedangkan total itu berapa USDT teman-teman yang mau gunakan ya. Bisa aja teman-teman maunya cuman beli 10 koin ya, contohnya 10 koin itu cuman 1,3 USDT. Tapi karena di sini tutorial ya, saya sudah janji belikan semua. Oke, saya 100% USDT. Jadi perkiraan saya dapat 128 FET ya teman-teman. Oke, saya langsung bayar saja. Infusion balance. Oh, mohon maaf teman-teman. Saya sepertinya ada sedikit kesalahan. Oh, sepertinya bukan kesalahan ya teman-teman ya. Tapi karena tadi saya kepicit 100% dan harganya terlalu naik terlalu cepat, jadi agak sedikit error ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman. Maklum live ya teman-teman ya. Jadi ini VET tadi mana VET USDT ya teman-teman ya. Tadi saya buy, tadi saya posisinya adalah saya punya 17,34 USDT ya. Jadi ketika aja 17,34 ya, oke. Dan oke. Jadi langsung beli saja VET-nya di harga market. Beli 17,34 USDT confirm. Oke, order create. Artinya sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat di bagian open order, kita lihat di historinya. Order history. Nah, ini yang paling atas ya teman-teman ya. USDT saya dapat koinnya tuh 128,5 koin ya. Oke, jadi di sini bingung nggak teman-teman? Jadi teman-teman tinggal pilih ya. Di sini juga bisa pilih ya teman-teman, di kiri atas ini yang ada VET USDT. Teman-teman klik, teman-teman bisa misalnya contoh teman-teman ingin beli koinnya Binance namanya BNB ya teman-teman. BNB karena tadi nukarnya USDT, teman-teman ketik aja BNB USDT ya. Jadi tinggal dimasukin harganya atau kalau untuk limit, kalau untuk market beli langsung, nggak pakai antri. Jadi harga pasarannya berapa langsung sabet gitu teman-teman. Oke. Jadi dari tutorial pertama saya udah sampai daftar register udah, kita udah langsung deposit dari rupiah ke koin juga sudah, kemudian kita juga ada tutorial langsung beli koinnya juga sudah, kemudian sekarang fitur yang tidak kalah pentingnya yaitu earn. Jadi dalam satu video ini saya tutorialnya dari A sampai Z ya, barangkali mungkin dari A sampai A lagi. Kenapa fitur earn ini diperlukan ya teman-teman? Ini ibarat kata deposito. Jadi koin yang kita beli itu nggak tidur. Jadi koinnya waktu itu, woi bangun, kerja. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi kita di sini di bagian walletnya, balik lagi wallet di spot ya teman-teman ya. Itu ada ya VET yang ini baru saya beli kan 128,50 koin ya teman-teman. Caranya, mohon maaf kalau salah. Caranya, karena saya jarang-jarang juga sih ya. Kita yang di atas ini, kita pindahkan ke earn. Ya, earn ini kemudian kita buy product.
Oke. Setelah selesai, kita cari popular coins, kita ketik saja di kaca pembencaranya VET. Oke, itu dia VET. Oke, ini dia. Jadi koin VET ini flexible saving itu adalah teman-teman taruh aja, itu bunganya 0,83% per tahun ya. Itu auto compound. Nanti istilah auto compound mungkin ada di video-video saya yang lain ya teman-teman ya. Jadi VET kita 1 tahun ini ditaruh flexible saving itu bila mana kapanpun teman-teman mau tarik bisa ditarik ya. Jadi kita klik aja VET di sini. Kemudian kita masukin max di sini. Saya sudah setuju dan saya sudah membaca segalanya. Kita langsung, waduh, mohon maaf kok internet positif. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Ada iklan dia. Kita I have sudah baca semua. Pijit max lalu transfer confirm. Subscribe sukses ya teman-teman ya. Oke, jadi kita back lagi ya. Kita close. Jadi di sini VET saya sudah nabung sekitar 185 koin di sini ya teman-teman ya, di flexible saving ini. Jadi di sini saya melakukan tabungannya. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya harap video ini bisa membantu teman-teman yang kemudian tadi juga ada request ya teman-teman ya. Ini saya balikan ke referralnya, siapa tahu ada yang mau pakai ya. Saya harap tutorial yang ini kita ngejar ya teman-teman ya, supaya videonya juga agak pendek. Saya juga ngomongnya agak cepat dan saya yakin Indomie teman-teman udah habis ya. Ya mungkin kalau sudah habis ya mohon maaf. Saya maksudnya mau agar sama-sama selesai, Indominya habis, video ini juga selesai habis, seperti itu teman-teman. Jadi di tutorial ini sudah menjelaskan bagaimana cara kita pertama register ya teman-teman, kemudian kita verifikasi. Ingat sampai tahap 2 karena kita butuh fitur P2P. Alasan saya merekomendasikan P2P karena kalau misalnya teman-teman udah mulai mahir, saya tidak melarang teman-teman untuk deposit dari aplikasi-aplikasi lain yang mungkin lebih murah dari P2P ya, tapi untuk sementara pakai P2P dulu karena untuk withdraw dan deposit ini kalau sudah mulai paham nih withdraw deposit ini pasti tenang aja. Itu membutuhkan network dan saya takutnya teman-teman salah tekan network, salah mohon maaf teman-teman, jadi kesel keliru. Salah copy address, jadi duit teman-teman hilang. Ingat kalau di koin ini, kalau teman-teman yang nama istilahnya kata salah address atau salah alamat ataupun salah dia punya network jaringan, itu koinnya hilang teman-teman. Kalau di bank salah transfer, mungkin masih bisa kelacak dan bisa balik lagi ke tempat kita. Mungkin ya, bisa ya. Jadi kita tahu ya. Tapi kalau di koin yang namanya, ingat ya teman-teman, kalau sudah salah withdraw, salah transfer, addressnya kurang 1 huruf atau 1 kata, kemudian jaringannya salah, itu koin entah hilang kemana teman-teman. Dicari sampai rambut kita putih pun nggak bakal ketemu kayaknya teman-teman, seperti itu. Ya, oh sampai mana tadi? Kita udah deposit dari duit rupiah menjadi koin, kemudian kita transaksikan. Ingat ya teman-teman, kalau dalam dolar, dalam dunia perkoinannya bisa dikenal dengan USDT ataupun BUSD. Itu yang saya sering gunakan. Ada beberapa koin lagi ya teman-teman sebenarnya, tapi untuk awal atau dasarnya cukup 2 koin itu supaya lebih familiar dan teman-teman juga nggak pusing. Tapi kalau udah expert ya tenang-tenang aja sih ya teman-teman ya. Kemudian kita sudah beli dari koin menjadi koin ya teman-teman ya, udah beres kan ya. Habis itu dari koin ini kita tempatkan dia ke earn. Tapi ingat teman-teman, tidak semua koin bisa dimasukin ke earn atau pendapatan supaya dia bekerja untuk kita. Sayang toh koin cuma ditaruh gitu aja kan. Bobo-bobo aja kan, kita aja kalau kerja 8 sampai 10 jam ya teman-teman sehari kan. Enak-enak aja dia pakai. Udah kita yang keluar duit, dia tidur-tiduran di sana. Ya suruh dia cambuk dia kerja ya, kasih bunga ke kita gitu. Jadi nanti yang seperti contoh VET itu 1 tahun 0,83%, jadi per tahunnya akan diberikan 0,83% koin dari kita yang simpan, teman-teman. Kalkulatornya mana? Hitung. Ya, seperti itu. Oke, jadi saya harap sekian dulu video ini, teman-teman. Bagi yang menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya harap semoga tutorial ini bermanfaat dan mengerti. Apabila masih bingung atau pusing, di replay aja teman-teman ya. Jangan lupa untuk sebelum replay tuh di sampingnya ada jempol, di like aja ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga subscribe kalau mau lihat video-video saya berikutnya. Dan share kepada teman-teman yang masih bingung menggunakan aplikasi Binance ini ya.
Jadi, oke, nantikan video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa apabila masih ada yang bingung, drop saja komen di bawah. Kita bahas, kita sharing bersama. Dan apabila masih ada request-request mengenai apapun yang mungkin dalam dunia percintaan, pekerjaan. Loh kok saya jadi tukang meramal ya? Ini kayaknya bukan ya teman-teman ya. Jadi apapun yang ingin teman-teman request, drop juga komen di bawah. Oke? Akhir kata dari video yang panjang ini saya ucapkan banyak terima kasih atas support teman-teman sampai saat ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.